Salam Grit Retailing, salam IQCC. Jumpa lagi di SMF Retail Undercover Podcast bersama Om Suntoro Halo. ya, dan saya Sofyan ya. Jadi ini adalah edisi kedua ya, Om. Ya, betul. Edisi kedua podcast bersama Rina. Halo Rina. Halo Sofyan. Halo Om Suntoro. Halo. Bertemu lagi di edisi kedua ini. Iya. Oke. Ya, mungkin bagi yang baru join dengan kami ya, Rina adalah ChatGPT yang sudah kita customize dengan framework daripada akuisisi, Retail Winning Pyramid dan Retail Lean ya. Jadi Rina ini bisa memberikan masukan ya, memperkaya diskusi kita ya. Betul sekali. Saya siap membantu memperkaya diskusi tentang retail dengan perspektif dari framework RQCC, Retail Winning Pyramid, dan Retail Lean. Ya, Mari kita mulai. Ya, Rina ini membaca akuisisi gaya Indonesia, jadi RQCC ya, gitu. Nggak apa-apa. Oke. Ya, baik. Topiknya hari ini apa nih, Om Sun? Kayak sesuatu yang lagi viral sekarang nih, yang terkait dengan ada akurasi harga kali ya? Oh, oke. Ya. Oke, jadi kita hari ini akan diskusi tentang sesuatu yang sering terjadi di retail, yaitu perbedaan antara harga di harga di shelving, Iya, betul, di shelving, dengan harga di sistem. Ya. Yang kerap ini membuat customer menjadi marah ya. Dan baru-baru ini viral di salah satu retailer, customer memberi sesuatu yang harganya berbeda sangat jauh. Ya, hampir 2 kali lipat ya, daripada harga yang tercantum di display. Mari kita tonton dulu nih videonya ya. Harga di sini 32. Setelah bayar jadi 54. Mas Trip. Exim. Harga di sini 32. Ya. Oke, 32. Oke. Setelah bayar jadi 54. Fenomena perbedaan harga seperti ini memang bisa memicu ketidakpuasan pelanggan. Penting untuk membahas bagaimana RQCC dapat membantu mengatasi masalah ini agar pengalaman pelanggan tetap positif. Mari kita lanjutkan diskusi. Oke, thank you Rina. Rina udah ngasih pendapat aja nih ya. Responsif ya. Responsif banget nih Rin ya. Oke, jadi tadi udah kita tonton tuh sama-sama ya. Iya, betul. Ya, videonya ya. Ya, customernya tadi marah banget tapi kita putar semuanya. Iya, betul. Itu bisa dilihat di TikTok ya. Iya, mungkin ya. TikTok, betul, ya, di sosmed ya. Betul. Di sosmed ya. Namun kita nggak putar ya. Dan mungkin nih Om Sun bisa memberikan semacam masukan ya. Iya. Bagaimana akuisisi nih bisa membantu retailer untuk memperkecil dan memperbaiki adanya perbedaan harga antara harga di shelving dengan harga di sistem. Nah, bagaimana akuisisi bisa membantu nih, Om Sun? Silakan, Om Sun. Oke, baik. Terima kasih Om Sof. Sebetulnya betul. Jadi yang masalah klasik yang sering terjadi di beberapa retailer adalah keakuratan antara harga yang ada di shelving atau di rack dengan keakuratan harga yang ada di sistem, terutama di POS ya, di cash register. Ya, ini kadang-kadang sering membuat customer akhirnya terkaget-kaget, kecewa, kadang-kadang malu juga, kadang-kadang kesel juga nih. Nah, sebetulnya kalau sering terjadi seperti ini, lama-lama si customer jadi tidak percaya dengan harga yang terpampang di toko tersebut ya. Jadi menurut saya ini merupakan efek negatif lah kalau ini nggak dikontrol ya. Sebenarnya banyak kalau kita bicara mengenai retail modern yang jumlah SKU-nya besar, contohnya di hypermarket itu sampai dengan puluhan ribu gitu ya, itu maka perlu adanya proses untuk melakukan pengecekan terhadap akurasi antara harga dengan sistem. Itu ada tuh Om Sof, ada yang menggunakan namanya sistem menggunakan PDT. Jadi di scan tuh. Jadi sambil jalan tuh di scan. Di scan barcode-nya, kemudian barcode barangnya, kemudian dilihat apakah harga yang terpampang di PDT tersebut sama nggak dengan nanti dengan harga yang di shelving. Karena yang di PDT ini sudah terhubung dengan sistem. Begitu harganya berbeda antara yang di PDT tadi dengan yang ada di rack gitu ya, maka otomatis kita langsung tandain. Ya, bahkan ada, kalau setahu saya di Walmart dulu malah bisa di print langsung
Karena dia menggunakan namanya portable printer. Oke. Jadi langsung di print langsung diganti. Langsung diganti. Ya, dengan sehingga harga itu benar, ya. dengan harga yang benar. Itu adalah salah satu untuk memperbaiki akurasi antara harga di shelving dengan harga di sistem POS atau di cash register. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Biasanya beberapa retailer besar, kalau jumlahnya SKU-nya ribuan, itu kadang-kadang ada yang punya namanya pigeonhole. Pigeonhole itu kayak Pigeonhole rumah itu apa kandang tuh? burung tuh. Jadi kotak-kotak begitu ya. Jadi kayak ada kotak, kemudian dibagi menjadi kotak-kotak kecil. Oke. Di mana kotak-kotak kecil menunjukkan per masing-masing departemen. Nah, Hmm. setiap ada perubahan harga, karena perubahan harga di retail itu hal yang lumrah lah. Ya, ya. Bisa berubah harga dari harga reguler menjadi harga promosi, atau kebalikannya dari harga promosi kembali menjadi harga reguler, atau ada kenaikan harga. Oke. Atau ada penurunan harga. Ya, Dan itu sering banget terjadi. Nah, beberapa retailer besar karena tahu jumlah SKU yang dimanage-nya ribuan, maka dia punya sistem. Salah satunya dalam menggunakan kotak Pigeonhole yang namanya tadi. pigeonhole. Setiap ada perubahan harga, maka otomatis pagi hari itu otomatis dia akan mencetak. Yang cetak apa saja? Yang pertama cetak adalah list barang-barang yang berubah itu apa saja. Oke. Oke. Yang kedua adalah print out sendiri dari label harganya itu sendiri. Oh. Jadi label harga sudah dicetak. Ya. Nah, itu biasanya oleh bagian tertentu, biasanya ada satu bagian admin lah, misalnya kita sebut namanya admin, itu oleh bagian admin dimasukkan ke masing-masing kotak tadi yang kecil-kecil tadi per departemen. Sehingga begitu pagi hari sales manager atau mungkin supervisor gitu ya datang, dia langsung masuk ke kotak tersebut. Dia bukan masuk, dia akan datangin kotak tersebut, dia akan ambil list perubahan harga Di pigeonhole tadi. di pigeonhole tadi dengan label harganya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berikutnya adalah dia akan keliling untuk memasang label baru tersebut. Tadi. Oke. Label baru tersebut. Nah, biasanya setelah itu maka ini langsung diberikan setelah diganti semua, maka ada label harga yang lama. Label harga yang lama. Nah, label harga yang lama ini itu mesti diserahkan kepada atasannya. Yang sering terjadi adalah biasanya di retailer karena ini kegiatan rutin, nggak pernah dikontrol. Langsung dapat dari pigeonhole atau langsung dapat ngeprint sendiri di printer, langsung dikasihkan ke temennya atau ke anak buahnya. Habis itu lupa kontrol, main percaya aja. Ibaratnya bahwa kayaknya udah diganti deh. Akhirnya nggak diganti karena Padahal bisa jadi karena kesibukan lain dan kerjakan yang lain lupa. Dan itu kejadian. Kalau harganya yang di shelving mahal kemudian di kasirnya murah, mungkin nggak terlalu jadi masalah karena biasanya customer ya oke lah gitu ya. Tapi kalau kebalikannya di shelvingnya murah terus 10.000, begitu ada di cash registernya jadi 15.000, ini baru isu nih. Iya. Seperti tadi di film tadi kan Betul. malah dibilangnya menipu ya. Iya, Padahal bukan maksud menipu. Iya, bisa jadi kan teledor ya. Keteledoran. Betul, kurang kontrol. Operasional ya. Betul. Dari karyawan. Betul. Karena tidak ada sistem yang di follow up. Di follow up, betul. Makanya pentingnya adanya proses cek dan recheck itu penting. Dalam apalagi ini menyangkut dengan akurasi harga ya. Ini kan jadi kepercayaan retailer tersebut akan terlihat dari sana tuh. Ada beberapa hal lagi. Jadi beberapa retailer kadang-kadang mencegahnya satu yang tadi udah kita tunjukkan dengan cara tadi label harga yang lama mesti dikembalikan. Oke, tujuannya apa tuh? Ya, karena kalau label harga yang lama mesti dikembalikan itu memastikan bahwa label harga yang baru terpasang. Walaupun tidak ada jaminan. Ya, jaminan bisa jadi juga label lamanya diambil, label barunya dibuang. Jadi ya, tapi ada lagi satu hal lagi adalah adanya kertas. Adanya kertas untuk yang terkait dengan list barang-barang yang berubah. Nah, dengan list tadi harusnya si sales manager itu keliling. Dia untuk memastikan lagi, dicek lagi sudah ganti atau belum. Nah, dengan ada seperti itu, maka diharapkan akan lebih akurat. Makanya biasanya di retailer kan ada yang pepatah yang paling sering diungkapkan itu adalah we cannot expect if we don't inspect. Kita nggak bisa berharap banyak kalau kita nggak pernah melakukan inspeksi lah, mengontrolan lah. Betul. Itu salah satunya, Betul. Ini menarik sekali nih. Jadi sebetulnya simple ya. Simple, tapi itu butuh kedisiplinan dan tadi follow up. Betul. Tanpa adanya dua hal tadi, ya sistem sebagus apapun nggak akan jalan. Ada satu lagi mungkin yang ini yang bisa saya sharing. Beberapa retailer kadang-kadang ada yang melakukan tindakan namanya preventif. Ya, preventif tadi salah satunya menggunakan scanning PDT tadi. Yang kedua adalah biasanya ada yang namanya rule of the game nih. Jadi rule of the game. Ya, jadi gini. Ada satu retailer yang dia betul-betul customernya nggak boleh dirugikan. Jadi kalau misalnya ternyata harga yang di shelving lebih murah, pakai harga shelving. Pokoknya harga yang customer lihat
itu yang mesti customer bayar. Ya, ya. Masalah nanti kemudian di belakangnya urusannya bagaimana, apakah ada nanti penggantian, apakah nanti ditanggung oleh perusahaan, itu permainan ibaratnya role yang di dalam retail itu sendiri lah, yang bisa dikembangkan lah. Itu in the background lah ya. in the background. Urusan dapur lah. Urusan dapur lah. Pelanggan nggak perlu tahu. Pelanggan nggak perlu tahu. Yang penting pelanggan tahu lihat harga segitu, udah pastikan emang dia harus bayar sebesar itu. Pelanggan mendapatkan yang termurah. Yang Karena itu yang paling adil ya. Betul. Pelanggan kan ketika dia beli, Ya. akadnya ibaratnya Betul. harga yang dia lihat saat Yang itu dilihat, kan. ya. Nah, jangan kalau lebih mahal pasti dia ngecewa. Itu ya pasti. Kecewa. Betul. Ya, Betul. nah ini tantangan besar buat retailer. Benar. Karena sering kejadian. Ya. Ya. Nah mungkin Rina dari AI ya itu bisa kasih pendapat juga Rin buat kita nih. Bagaimana perbedaan harga antara shelving dan sistem nih ya bisa kita atasi. Ayo silakan Rin. Untuk mengatasi perbedaan harga antara shelving dan sistem, disiplin dalam penerapan RQCC sangat penting. Langkah-langkah seperti pengecekan rutin, penggunaan teknologi seperti PDT, dan memastikan label harga selalu diperbarui adalah kunci. Selain itu, menggunakan sistem pengingat dan memastikan ada pengecekan ganda juga dapat membantu mengurangi kesalahan. Yang terpenting, retailer harus selalu transparan dan siap memberikan solusi terbaik bagi pelanggan saat terjadi kesalahan harga. Ada nggak, Rin, saat ini ya solusi dari AI ya, artinya teknologi berbasis AI yang bisa membantu retailer dalam melakukan tindakan preventif terhadap perbedaan harga? Solusi AI yang bisa membantu retailer termasuk sistem pemantauan harga otomatis yang dapat mendeteksi ketidaksesuaian secara real-time. Selain itu, AI dapat digunakan untuk analisis data harga secara terus-menerus, memberikan notifikasi otomatis jika ada ketidakcocokan, dan memperbarui harga di sistem secara cepat. Integrasi AI dalam manajemen harga dapat membantu retailer menjaga konsistensi dan meningkatkan akurasi harga di seluruh platform. Ada nggak retailer yang sudah menerapkan teknologi tersebut ya? Dan juga agak bingung juga nih, gimana caranya AI membedakan antara harga di shelving dengan harga di sistem ya? Karena kan kalau di sistem mungkin bisa. Karena aplikasi kan. Tapi kalau harga yang ada di shelving, bagaimana AI bisa mengetahuinya ya? Untuk mendeteksi perbedaan harga antara shelving dan sistem, AI dapat menggunakan teknologi seperti image recognition dan computer vision. Dengan kamera atau perangkat pemindai di toko, AI bisa memantau harga yang tercantum di rak dan membandingkannya dengan data di sistem. Beberapa retailer besar sudah mulai menerapkan teknologi ini untuk memastikan akurasi harga dan mengurangi kesalahan. Ini membantu menjaga konsistensi harga di seluruh toko. Oke, jadi pakai kamera, kamera ya. Lalu dengan image yang computer image tadi ya, image vision ya disebut ya. Iya, image vision. Sehingga nanti bisa dibaca tuh harganya berapa gitu. Price card yang ada di shelving, lalu dibandingkan sama yang ada di sistem. Betul. Lalu dia bisa kasih notifikasi. Iya, ini salah nih. Keren juga tuh Rin ya kalau teknologi itu ya. Tapi pasti mahal ya. Iya, teknologi seperti itu memang canggih dan bisa sangat membantu. Namun, investasi awalnya bisa cukup mahal. Tetapi, dalam jangka panjang, ini dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Seiring waktu, biaya teknologi juga cenderung turun. Wah, gimana nih Om? Ya, ini menarik nih. Ini kalau sampai bisa jadi itu diterapkan mungkin menarik ya. Artinya betul-betul customer terjaga lah dengan harga yang ada di rak itu semuanya valid gitu ya. Rin, kalau sekarang terkait dengan ini Rina, saya mau minta pendapatnya terkait dengan ESL nih, Electronic Shelf Label nih. Nah, bagaimana? Dia kan juga tidak selamanya bisa akurat karena kadang-kadang juga si pemancarnya atau transpondernya itu kan nggak bagus sehingga dia tidak ngupdate tuh harganya. Nah, menurut Tina ada solusi nggak supaya dia bisa tetap akurat antara ESL, Electronic Shelf Label dengan yang ada di cash register ya? Untuk memastikan akurasi ESL, Electronic Shelf Labels, penting untuk secara rutin memeriksa konektivitas dan kalibrasi perangkat. Menggunakan AI bisa membantu memantau dan mendeteksi ketidaksesuaian secara otomatis. Selain itu, memastikan sistem ESL terintegrasi dengan baik ke dalam jaringan dan melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala dapat membantu menjaga keakuratan harga. Jika ada masalah dengan transponder, segera lakukan perbaikan atau penggantian untuk menghindari kesalahan harga. Menggabungkan pengecekan manual sebagai lapisan tambahan juga bisa menjadi solusi. Wah, canggih juga ya. Rina nih pinter banget. Pinter. Jadi ESL juga bisa dikaitkan juga ya. Kan lebih mudah kalau sama-sama elektronik soalnya ya Rin ya. Malah bisa lebih terintegrasi. Betul. Ya Rin, silakan Rin. Benar sekali.
ESL memang lebih terintegrasi dan bisa diperbarui secara otomatis, sehingga lebih akurat dan efisien. Oke, jadi ini solusi untuk perbedaan harga nih bisa dilakukan Ya, dari cara yang paling manual, ya. yaitu dengan pengecekan Pengecekan rutin, oleh betul. manusia, Ya, sampai yang paling canggih. yang paling Jadi canggih, betul. integrasi antara ESL, Ya, AI teknologi, computer vision, ya, dan betul. kamera tadi, Betul. sehingga semuanya betul-betul bahkan tanpa dicek Iya, setiap saat iya, bisa otomatis tuh Iya. AI mendeteksi dengan electronic safe labeling betul. harga beda langsung Betul. diubah Iya, sesuai dengan harga sistem, betul. ya kan? Betul. Wah itu harga akurat terus tuh. Akurat terus. Wah keren ya. Ya jadi Mantap, memang dengan kemajuan teknologi ini retailer bekerja semakin mudah. Semakin mudah. Semakin betul. mudah. Betul. Syaratnya tadi mesti berkolaborasi dengan teknologi. Berkolaborasi. Jadi merangkul teknologi. Merangkul teknologi, betul. Dan mau untuk invest. Invest, ya, betul, ya, betul, saya ingat betul. tuh kalau baca ceritanya Sam Walton, Ya. ketika dia harus invest di sistem distribusi, Betul. itu betul. kan penuh dengan pertentangan, Iya, iya. dan cukup lama mereka buat keputusan itu kan. Untuk ngambil keputusan Tapi di Sam Walton, betul. ternyata itu keputusan paling tepat ya, Iya, sehingga betul. mereka memiliki cost leadership dalam supply chain. Supply chain-nya betul. Sehingga mereka everyday low price bisa Iya, tercapai. bisa tercapai. Nah, jadi Betul. ya ini hitung-hitungan yang harus dihitung lah oleh para retailer ya. Betul. Apakah ROI dari penerapan automatization dalam price checking tadi bisa visible atau tidak? Betul. Cukup menarik nih. Menarik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat diskusi kita yang singkat ini ya, Om Sun ya. Iya. Ada lagi nggak yang ingin Om Sun tambahkan? Satu lagi sebetulnya ada lagi yang sering sekali terjadi perbedaan adalah antara harga yang ada di timbangan dengan harga yang ada di cash register. Ini di fresh nih. Ya, ini terutama banyak di fresh, terutama untuk barang-barang yang mesti ditimbang nih. Karena tentunya kalau ini berbeda, bisa jadi bocor halus tuh. Ya. Bocor halus artinya menjadi shrinkage negatif, menjadi shrinkage positif. Malah unknown. Malah jadi unknown ya. Jadi ini yang kadang-kadang juga mesti diantisipasi oleh para retailer nih, yang mesti sering dicek. Ada beberapa retailer yang dia menggunakan sistem namanya scale transaction variant. Itu ada. Dia bisa melihat perbedaan antara harga di cash register dengan harga yang ada di timbangan. Ya tentu ini langsung bisa di-adjust sehingga itu bisa memperbaiki shrinkage tadi, sehingga shrinkage negatifnya. Ini juga menarik nih. Nah, nggak tahu Rina ada komen nggak mengenai hal ini, Rin? Untuk mengatasi perbedaan harga antara timbangan dan kasir, AI dapat digunakan untuk memantau dan menyelaraskan data secara real-time. Sistem seperti variance analysis bisa membantu mendeteksi perbedaan harga dan mengoreksi secara otomatis. Ini tidak hanya mengurangi shrinkage, tetapi juga memastikan keakuratan dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, tadi masukannya tuh Om Sun ya, cukup bagus tuh. Kalau ada perbedaan antara timbangan ya. Jadi rupanya AI pun punya teknologi yang untuk bisa mengecek melakukan variance analysis tadi. Betul. Saya ingat waktu saya di McDonald's dulu ya, ketika menjadi manajer di sana. Setiap minggu kita melakukan variance analysis tuh terhadap produk-produk yang memiliki portioning. Jadi kayak milkshake misalnya. Milkshake itu kan ada standarnya 1 liter jadi berapa porsi. Betul. Nah, itu digabungkan dengan harga timbangan ini mirip-mirip tuh. Jadi kalau katakanlah standarnya 1 liter bisa jadi 24, nah kok bisa jadinya rupiah ini di-convert, kok jadinya cuma 23. Kemana nih? Salah nih. Betul. Tapi kalau itu kan hanya dari sisi porsi ya. Kalau timbangan dari sisi rupiah dan jumlah yang ditimbang sama harga di reconcile ya. Betul. Dan AI rupanya sudah bisa melakukan seperti itu. Canggih juga ya. Saya baru tahu juga nih kalau AI bisa juga nih. Hidup lebih mudah ya. Lebih mudah. Betul. Oke, menarik sekali, menarik. Ya, jadi baik ya, ini diskusi kita cukup menarik dan cukup dalam juga. Rina, terima kasih banyak masukannya ya. Jumpa kembali nanti ke topik-topik berikutnya yang pasti menarik buat kita semua. Salam Great Retailing, salam RQCC.